Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Halo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue, Fai Muhammad. Hari ini tuh agak sedikit berbeda pembahasannya karena tidak berfokus kepada technical analysis dan juga data on-chain. Biasanya kan kita melihat itu aja ya. Tapi gue akan pengen mengeksplorasi sih sebenarnya karena ada banyak ilmu yang gue dapat setelah gue berkecimpung di dunia developing crypto project. Nah, di dalam situ tuh gue jadi, wah ternyata banyak yang bisa digarap nih ya, banyak pasarnya cryptocurrency itu walaupun sekarang pasarnya belum terlalu mature cryptocurrency di Indonesia, cuman secara global memang market crypto itu lagi berada pada fase adopsi yang cukup signifikan digunakan oleh banyak masyarakat dunia. Salah satunya adalah NFT. Nah, NFT ini juga lucu banget sih menurut gua karena hype-hype 2020, 2021 kalau nggak salah ya. Dulu itu kan ya karena ada gambar yang valuable katanya, terus harganya bisa sangat-sangat tinggi hype-nya dan membuat dari harga berapa bisa sampai dengan harga berapa untuk satu NFT, apalagi si Gozali kalau nggak salah ya, Gozali itu bisa mendulang revenue itu cukup lumayan juga dari situ. Nah, cuman yang perlu kita ketahui adalah ternyata NFT itu nggak cuma itu-itu aja, kita jualan gambar terus ternyata hype harganya naik. Nah, ternyata kita harus mengetahui fungsi dari si NFT-nya sendiri digunakan untuk apa. Awal mulanya sih sebenarnya kenapa ada NFT itu merujuk, ya kembali lagi kalau nggak ada Bitcoin ya pasti nggak ada blockchain, kalau nggak ada teori-teori kriptografi dan kawan-kawan ya tidak ada cryptocurrency saat ini. Cuman awal mulanya tercetus adanya NFT itu karena blockchain yang dibangun oleh Namecoin setelah Bitcoin, rilisnya 2009 white paper-nya, terus ada di pasaran itu sekitar 2010, 2011-an. Nah, baru setelah itu koin kedua kalau teman-teman mungkin pahamnya XRP atau enggak Ethereum ya, kayaknya yang kedua XRP atau Ethereum deh, Bang. Tapi ada setelah itu tuh ternyata ada namanya Namecoin. Namecoin itu dia, cikal bakal dari terbentuknya jaringan untuk si NFT ini dan diadopsi oleh si Ethereum-nya agar bisa jadi jaringan ini. Nah, kalau untuk yang masalah jaringan-jaringan sebenarnya itu bukan expertise gua karena itu, ya harus developer, solidity engineer ya, ya IT, orang-orang IT yang paham terkait itu. Jadi gua nggak akan ngomongin hal tersebut. Cuman memang kita harus melihat, case yang ada saat ini, ternyata si NFT itu tidak akan seperti tahun 2020, 2021 lagi hype-nya. Ini akan berubah sedemikian mungkin di mata kita dan juga di mata kreator dan juga di mata, para pembeli gitu ya atau para penikmat. Nah, jadi sekarang udah banyak kreator atau para developer yang memiliki project, NFT itu bisa sangat berguna, untuk menggantikan cara ICO. Kayak apa contohnya? Nah, NFT ini sebenarnya kan kalau kita tahunya cuma jualan gambar doang. Sedangkan, kalau kita lihat fase sekarang karena berhubung volume trading dari si NFT-nya juga menurun dan hype-nya juga sudah menurun. Nah, banyak kreator atau banyak penggiat kripto yang melihat bahwa potensi NFT ini dapat berikan use case di dalamnya, seperti contohnya NFT mungkin bisa dijadikan sebuah album lagu, atau NFT bisa dijadikan sebuah tempat atau marketplace NFT ini bisa dijadikan sebuah tempat untuk menjual barang grosir dengan tampilan gambar yang, menarik misalkan seperti itu, atau contohnya si NFT itu bisa menjadi sebuah tiket kita untuk masuk ke dalam sebuah konser dan segala macamnya. Nah, jadi tidak hanya kita memasukkan sebuah gambar terus, minting gambarnya, kasih amount of purchase-nya atau berapa jumlah nominal belinya, terus habis itu kita perdagangkan, enggak. Jadi, sekarang tidak seperti itu, tidak seperti kita jual gambar di 123RF dan kawan-kawan lah, istilahnya seperti itu. Cuman di sini tuh kita bisa memberikan use case terhadap NFT apa yang kita buat gitu ya. Mungkin gue belum tahu apakah Bored Ape Yacht Club ini dia memiliki use case seperti itu, apakah dari si gambar salah satu gambarnya ini dia akan dijadikan merchandise misalkan gambar ini
valuable. Terus di saat ada orang beli ini, dia, bisa mendapatkan real fisiknya, tangible asset-nya. Tangible asset-nya berarti ada mungkin di framing gitu ya, entar si orang itu dapat gambar udah termasuk dengan frame, atau dapat gambarnya ini real tapi dikemasnya dengan cukup bagus dan eksklusif, mungkin pakai unknown box kayak atau gimana caranya agar tampil lebih 3D lagi kartunnya seperti itu, gua nggak tahu, nggak paham. Mungkin bisa jadi seperti itu, cuman yang terpikirkan sama gue seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjadi, sebuah idea atau konsep buat teman-teman yang, ilustrator justru ya. Ini buat ilustrator banget, kalau yang nggak bisa gambar sih sekarang udah mudah banget ya pakai ChatGPT terus langsung ke Midjourney bikin sebuah prompter jadi gambar karena gue juga seperti itu, tinggal nanti use case dari sebuah project-nya itu untuk apa. Setelah itu udah jadi, terus udah website udah jadi, NFT-nya trading volume juga udah bagus, terus kita punya project yang berjalan di bidang apa, nah baru entar kita bikinnya token. Setelah ada token, ICO, harga bisa naik. Nah, jadi step by step menjadi sebuah developer sih sebenarnya kayak gitu ya, nggak kayak misalkan contoh kayak ini aja, si Blur.io ini kan dia, adalah marketplace baru. Nah ini, Blur ini guys, dia ini rivalnya OpenSea karena dia mengacak-ngacak atau mengakuisisi pengguna dari OpenSea untuk datang ke Blur. Kenapa? Karena mereka ini memiliki strategi untuk tidak menarik kolektor dan juga kreator aja, cuman merubah ekosistem yang ada untuk benar-benar berdagang profesional di dalam si Blur ini. Jadi mereka menjual tanda kutip "likuiditas" di dalam sini. Nah ya walaupun, saat ini ya kita lagi ngerasain sentimen kurang enak dan ada kekhawatiran ya mengenai regulasi yang akan diterapkan oleh para regulator dunia terkait cryptocurrency dan segala macamnya. Tapi ya memang aplikasi-aplikasi seperti ini yang bergerak di jaringan Ethereum itu berkembang pesat lah ya. Ini adalah salah satunya guys, si OpenSea dan juga Blur.io-nya. Nah, sebelum kita lebih fokus kepada Blur dan juga OpenSea, gua mau, membedah sedikit tentang laporan on-chain Ethereum hari ini. Sebenarnya sih minggu ini ya guys, kita akan melihat kembali minat pasar kepada NFT yang didorong karena ada perkembangan terbaru seputar pasar dan agregator NFT, which means berarti ini adalah Blur.io. Nah, Blur ini kan sebenarnya kelihatannya memang nantang langsung si OpenSea ini ya guys. Karena OpenSea ini kan dulu menjadi trendsetter-nya NFT. Apalagi kemarin itu sempet si Blur itu ngeluarin airdrop yang sementara, dominasi pasar itu dibentuk oleh OpenSea. Nah, ini bisa menjadi sebuah strategi akuisisinya mereka sih. Jadi ini strategi akuisisi pengguna sebenarnya. Nah, dengan adanya Blur yang memang berfokus kepada perdagangan profesional, ini mungkin memiliki potensi untuk menyebabkan, ini ya, perubahan paradigma bagi para pengguna atau para penggiat NFT. Nah, kalau untuk di on-chain-nya sendiri, selain kita ngebahas yang barusan, kita juga akan melihat dan mengevaluasi sejauh mana sebenarnya minat, pasar atau investor itu kembali kepada NFT untuk mendorong aktivitas si jaringan Ethereum ini. Dan ada pertanyaan juga apakah memang ini bisa membuat pasar itu menjadi kuat untuk, kembali lagi menyalakan atau mengoborkan api untuk mengadopsi kripto dan juga NFT. Nah, sekarang kita ke data on-chain. Nah, setelah kejatuhan FTX kemarin, memang regulator AS itu kan meningkatkan pengawasan terhadap bursa kripto. Nah, pada tanggal 8 Februari 2023 kemarin, exchanger Kraken yang dia itu berbasis di Amerika mencapai kesepakatan dengan SEC atas produk staking as a service. Nah, akibat dari itu si Kraken ini segera menangguhkan layanan staking untuk warga negara Amerika. Nah, nggak lama setelah itu pada tanggal 31 Februari 2023 penerbit stablecoin kemarin tuh Paxos ya, kalau yang ini BUSD itu kan mengumumkan akan menghentikan pembuatan BUSD pada tanggal 21 Februari 2023 kemarin. Karena apa? Karena tekanan regulasi yang berasal dari Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York. Nah, pemegang BUSD itu kemarin memang sempat merespon dengan cepat nih dengan beralih
mereka dari BUSD itu ke stablecoin lain sambil memiliki preferensi yang lebih jelas untuk USDT. Nah, sejak tanggal 8 Februari 2023 kemarin, BUSD itu telah menurun sekitar, lebih dari 31,2%. Nah, penurunan ini mengalami lebih dari lima 5,02 miliar kok gue jadi ribet ya, 5,052 miliar dolar yang sudah keluar dari rantai supply-nya si BUSD ini. Nah, sebelum pengumuman kemarin si Paxos ini, BUSD itu sebenarnya udah mencapai dominasi 11% di pasar stablecoin ya, berarti kayak senilai kalau kita lihat di sini itu 136 miliar dolar. Nah, sejak kejadian kemarin si Paxos itu, terus ternyata Tether itu telah mendapatkan dominasi pasokan yang sedikit relatif nih guys ya. Sekarang itu dia memiliki pangsa pasar yang berada di angka 54%. Jadi sebenarnya si USDT atau Tether itu masih lebih besar dibandingkan, BUSD, DAI, terus ada USDC. Jadi sebenarnya ada banyak kan, ada stablecoin tuh, ada USDC, ada DAI, ada BUSD, ada USDT, terus ada UST. UST itu kan punyanya si kemarin tuh Luna Lunce gitu. Kalau si Dai ini memang masih belum ini guys, belum bisa mendapatkan pangsa pasar yang signifikan untuk mempromosikan produknya sebagai alternatif stablecoin yang terdesentralisasi. Cuman sebenarnya Dai ini juga bagus sih kalau memang bisa diterapkan di banyak exchanger. Jadi, di exchanger ya mungkin ada salah satu exchanger kali ya nanti yang akan bisa menyuplai si DAI untuk diperdagangkan, jadi nggak cuma USDT dan juga BUSD aja. Kalau BUSD kan memang ya fokusnya di Binance dan juga di toko kripto kalau nggak salah ya. Nah, nggak ada di market lain. Nah, kalau untuk yang USDT di semua market juga ada, di lokal index ada, di Binance ada, di Kraken dan kawan-kawannya juga ada, karena itu kan marketnya global kalau dia dari Amerika kalau nggak salah ya, kalau si USDT atau Tether ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah matriks Ethereum, kalau yang barusan BUSD dan USDT stablecoin. Nah, kita di sini akan ngebahas tentang harga gas yang memang meningkat lagi ya, guys. Jadi, ini adalah median transaction gas price. Nah, kalau kita lihat dari sini kan berarti median transaction gas price-nya ini atau transaksi dari gas fee-nya itu kan terus menurun selama 9 bulan terakhir berkisar antara 10 sampai dengan 20 gwei. Kalau Bitcoin-nya ya Satoshi, kalau untuk Ethereum-nya gwei. Nah, ini berarti rata-ratanya sekitar $0,50 untuk transaksi standar dan sekitar $2 untuk interaksi di smart contract. Nah, ini tuh cuma sebagian kecil dari angka 3 digit yang kita lihat selama siklus, bullish sebelumnya nih, guys. Nah, biaya yang rendah itu menunjukkan memang permintaan yang rendah untuk block space dan karena itu sedikit penggunaan aplikasi Ethereum. Nah, ini tuh biasanya kita bisa lihat, terjadi di saat, selama pasar bearish sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat pada awal-awal tahun ini ya guys ya, kita dapat melihat peningkatan bertahap nih, namun berkelanjutan dalam, si biaya gas fee ini. Harga gas itu kan berarti saat ini mencapai 38 gwei. Nah, ini tuh melebihi lonjakan biaya gas yang kita lihat selama pasar bear ini ya guys, kalau kita kaitkan peristiwa seperti kejatuhan FTX dan bank run-nya Binance kemarin. Nah, adanya permintaan gas yang kembali bangkit ini mungkin menunjukkan bahwa adanya aktivitas, ada kebangkitan aktivitas di dalam jaringannya Ethereum yang sedang berlangsung saat ini. Dan itu baik untuk market Ethereum dan juga, crypto space saat ini sih sebenarnya, guys. Nah, setelah kita melihat tadi grafik penggunaan gas per transaksi itu, di sini tuh kita bisa menentukan bahwa sumber utama dari peningkatan aktivitas jaringan ini ternyata berasal dari marketplace NFT. Nah, yang ternyata berarti kita bisa berasumsi bahwa ada sinyal atau tanda-tanda pertumbuhan transaksi di pasar NFT. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini kan setelah penurunan tajam dalam aktivitas pengguna pada akhir tahun 2022 kemarin,
total konsumsi gas oleh transaksi NFT ini kan meningkat sebesar 97% selama 2 bulan berturut-turut. Nah, hal ini memang menunjukkan bahwa aktivitas, seputar NFT itu mendekati level yang terlihat selama booming NFT kemarin atau tahun lalu. Nah, meskipun kalau kita lihat awalnya peningkatan minat dalam NFT ini kan memang disebabkan oleh peluncuran koleksi baru oleh beberapa pemain besar di industri NFT ya kayak Yugo apa Yuga Labs kalau nggak salah, Yuga Labs, terus ada Doodles, terus juga ada Moonbird. Kalau kita analisis kembali ternyata permintaan transaksi untuk gas ini ternyata selama 2 minggu terakhir itu sebagian memang didorong oleh perkembangan dari si airdrop-nya Blur tadi itu, Blur apa namanya ya, Blur Token kalau nggak salah ya. Kalau Blur ini kan memang diluncurkan pada Oktober 2022. Blur ini memang adalah sebuah pasar dan agregator NFT, guys. Jadi Blur ini memang cepat mendapatkan perhatian dan terus mengejar apa istilahnya, kepemimpinan industri NFT OpenSea. Kemarin ini kan kita punya OpenSea nih yang di sini dan ini one and only sebelum semuanya merambah, eee, menjadi viral, terus di lokal juga jadi tambah banyak, ada toko mall dan segala macamnya, cuman ya tetap belum bisa ngalahin transaksinya si OpenSea ini. Nah, terus juga, volume trading atau penggunaan gas fee-nya Ethereum itu meningkat pesat selama, mulai dari 14 Februari kemarin nih karena airdrop-nya si ini nih, si Blur ini, klaim Blur. Nah, si Blur ini memang juga bertujuan seperti yang gua bilang ya guys, memang khusus untuk platform perdagangan profesional NFT, yang dia fokusnya itu menampilkan model tanpa biaya perdagangan dan pembayaran royalti yang opsional sih sebenarnya. Nah, jadi ya data yang barusan kita bilang ya teman-teman bisa ngelihatnya dari grafik yang ada di sini. Nah, meskipun kita melihat si token Blur ini sudah turun sekitar 53% selama berapa bulan terakhir nih berarti ya, dari tanggal 14 sih sebenarnya dia launch di OKEX. Kalau kita lihat dalam sepekan terakhir itu, kita bisa pakai weekly aja langsung ya guys, candle weekly, terus kita perbesar dikit, cari dari sini aja. Kalau nggak salah tuh 13%-an deh. Ya hampir 9%-an dalam sepekan terakhir. Tapi ya memang airdrop kemarin itu menyita banyak perhatian banget sih guys, untuk Blur dari para kreator atau penggiat NFT dibandingkan OpenSea saat ini. Nah, sebagai hasilnya ya jadinya pangsa pasar Blur itu melonjak sebesar 34% mengurangi pangsa pasarnya OpenSea dari 36% menjadi 15%. Nah, dalam upaya untuk melawan pesaing barunya ini, OpenSea itu melakukan pergerakan yang cukup berani menurut gua dalam merestrukturisasi biaya transaksi dan kebijakan mereka. Tapi ya tetap aja kalau kita lihat dari Twitter, mereka belum bisa memenangkan pangsa pasar untuk saat ini karena fokusnya para pegiat NFT itu masih berfokus kepada Blur untuk sementara ini. Nah, jadi ya ini kiat-kiatnya yang sudah di-press release-kan oleh, pihak OpenSea karena melihat dari adanya si Blur ini. Nah, dari grafik ini ya kita bisa melihat ternyata perbedaan basis pengguna antara kedua platform ini dapat menjadi alasan terbatasnya dampak dari upaya kontranya si OpenSea barusan ya. Nah, OpenSea ini kan sebenarnya sejarahnya itu kan menarik kreator dan kolektor. Sementara kalau si Blur itu kan memang menargetkan trader profesional dengan imbalan, token yang mereka itu kan si token Blur. Nah, Blur ini ternyata ya berhasil meningkatkan minat pasar di platform mereka dengan mendorong pengguna untuk memasang penawaran di platformnya mereka. Nah, dengan tujuan meningkatkan frekuensi penjualan NFT dan memang juga meningkatkan pengalaman perdagangan dan likuiditas NFT di dalam si Blur itu. Nah, kalau kita lihat dari sini ya berarti dalam hal ini Blur itu jelas banget ya memimpin perlombaan dengan rata-rata tuh 4 atau 5 perdagangan per pengguna per hari. Sementara si OpenSea itu melihat rata-rata 2 perdagangan per pengguna itu ya per hari. Nah, frekuensi penjualan yang lebih tinggi ini ya memang dapat menciptakan circle effect, karena lebih
banyak penjual NFT merasa percaya diri nih dalam, memasukkan tawaran di si platform Blur-nya ini. Terus menciptakan tawaran yang lebih besar, agar bisa menarik pembeli yang juga lebih banyak. Ditambah mungkin gue belum tahu sih, belum pernah beli juga di Blur, apakah apa yang sudah kita bilang di awal bisa dimasukin use case kayak merchandise segala macamnya ada di situ, tapi kalau ada pun ya gue harap, itu bisa mendongkrak penjualan para kreator juga sih guys ya, tinggal kan nge-arrange aja gimana caranya mereka kirim-kirim barangnya, alamatnya pakai kayak gimana, kayak gitu. Karena kalau gue lihat di Blur kan, mungkin kalau gua beli ini, terus abis itu oh ini cuman harus connect wallet dulu ya? Enggak, gua mau pakai MetaMask. Kenapa gua jadi pakai yang Opera Crypto Wallet? Ini karena ada 2 wallet sih sebenarnya, ada Opera terus ada MetaMask jadinya nggak bisa connect wallet, nanti ajalah kita lihat ya. Nah dari sini kita bisa buat kesimpulan, walaupun, keputusan OpenSea itu untuk mengurangi biaya dan royalti adalah respon terhadap tekanan dari si Blur tersebut, hal ini memang dapat mengarah pada pergeseran paradigma di pasar NFT, marketplace NFT, bukan pasar NFT yang itu. Karena si OpenSea ini jadi beralih fokus nih guys, yang tadinya kreator dan juga kolektor, beralih kepada ini berarti perdagangan dan penciptaan value untuk si NFT-nya. Nah, dengan pergeseran paradigma ini memang dapat mengubah item kolektor itu menjadi literasi baru dalam kelas aset sih sebenarnya. Nah, karena NFT ini tuh kalau secara histori itu kan mendapatkan nilainya dari kriteria yang lebih subjektif, seperti ciri khasnya itu adalah kelangkaan dan juga komunitas. Nah, pembuatan pasar dan frekuensi perdagangan NFT yang lebih tinggi itu dapat meningkatkan efisiensi pasar dan membiarkan NFT itu diperdagangkan lebih dekat dengan nilai yang dirasakan sih. Nah, melihat volume penjualan, kedua pasar itu kan menunjukkan bahwa pendekatan akuisisi pengguna yang dilakukan oleh Blur juga itu kan memfasilitasi lingkungan penjualan yang lebih menguntungkan. Kalau kita lihat dari sini kan berarti kisarannya ya, antara 0,3 sampai dengan, 1,3 Ethereum. Nah, kalau untuk, penjualan OpenSea sebagai perbandingan berarti kan konstan dengan rata-rata sekitar 0,2 Ethereum selama beberapa bulan terakhir. Perlu diperhatikan bahwa dengan NFT ini, ukuran penjualan itu kan tidak mewakili keuntungan yang lebih baik bagi penjual NFT, tetapi juga memang dapat berasal, dari penawaran dengan harga yang lebih tinggi secara umum di pasar Blur. Nah, hal ini berarti sekali lagi menggambarkan keberhasilan strategi pasar si Blur itu terhadap, target akuisisi penggunanya. Nah, cuma kalau kita lihat dari sisi Ethereum-nya, dari 2 hal yang di atas kita bahas barusan itu belum mempengaruhi adopsi jaringan Ethereum secara signifikan ya, meskipun terjadi peningkatan aktivitas total on-chain dan pertumbuhan jumlah alamat baru. Kalau kita lihat dari sini ya angkanya juga yang masih 40% lebih rendah dari waktu yang sama tahun lalu dan, rata-rata bulanan itu juga masih di bawah rata-rata tahunan. Yang memang jadi ya menunjukkan bahwa momentum ini ya masih negatif sebenarnya. Nah, tapi ya kalau lihat dari sini pun ya berarti minat, dari NFT-nya sendiri itu ya kembali lagi, yang balik-balik lagi ya pengguna-pengguna Ethereum atau yang sudah paham lah terhadap jaringan si Ethereum-nya itu. Nah, jadi kalau kita simpul-simpulkan simpul-simpulkan dengan strategi akuisisi pengguna Blur yang fokusnya pada intensitas likuiditas, mereka itu berhasil banget ya menarik perhatian para trader setelah, hype awal dia ngerilis airdrop kemarin. Nah, platform ini tuh ya memang kalau gue lihat berpotensi menjadi pemain serius sih di industri NFT. Nah, terus ya persaingan yang juga semakin ketat dan ada perubahan fokus di NFT first, di NFT first atau di market NFT maksud gua, ini jelas ya menguntungkan para trader NFT yang memang mendapatkan manfaat dari biaya yang lebih rendah, terus likuiditas yang lebih tinggi dan penemuan harga yang juga lebih baik sih menurut gua. Nah tapi, dari sisi lainnya, ada juga ya para kreator yang
mungkin merasa dirugikan. Karena apa? Karena adanya pengurangan penegakan royalti di seluruh industri. Jadi nggak kayak kemarin di OpenSea di saat dia, minting NFT, terus hype, harga naik, boom, kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ya kayak gitu-gitunya udah nggak ada sekarang. Nah ya cuman ya kembali lagi, kalau kita melihat, akuisisi pengguna, strateginya emang tepat si Blur itu melakukan akuisisi atau melakukan strategi. Cuma kalau untuk membuat minat baru dari si NFT-nya itu memang gua rasa juga belum. Jadi memang para penggiat atau para developer itu harus mencari model baru yang signifikan sih, biar, mereka bisa menarik customer barulah istilahnya kayak gitu. Menarik sih guys kalau kita ngebahas tentang NFT karena dari sini kita bisa melihat adanya inovasi teknologi, di tahun 2023 ini yang bisa kita terapkan dan bisa diadopsi untuk masa mendatang. Ya mudah-mudahan dengan adanya teknologi baru ini, semua orang bisa melek ya dengan adanya NFT dan juga cryptocurrency sih sebenarnya. Dan, bisa mengubah paradigma mereka terhadap, literasi keuangan gitu. Dan juga ledger sih sebenarnya ya, nggak cuma keuangan aja, tapi juga ledger yang secara automatically bisa tercatat. Karena menurut gua dengan adanya NFT ini kita juga bisa terbantu sih. Anggaplah kayak gua mau buat sebuah konser yang biasanya gua jual tiket di tiket.com atau gua jual retail, punya booth sendiri, itu lebih menguntungkan bila mana gua jual tiketnya itu by NFT. Karena apa? Karena yang pertama bisa mengurangi pencaloan. Pencaloan yang dimaksud adalah duplikasi tiket ya guys, jadi pemalsuan tiket, karena kan NFT tidak bisa dipalsukan. Jadi tergantung berdasarkan supply yang kita mau beli itu berapa, kalau mau jadi calo ya silakan menjadi calo sih. Karena anggaplah gua, dalam satu konser itu menjual 10.000 tiket. Nah gua sebagai lu sebagai calo itu bisa beli, 1.000 tiket, terus dijual kembali dengan harga yang, nggak jauh dari harga regulernya, kayak gitu. Nah jadi ya pencaloan sebenarnya bukan hal yang tidak diperbolehkan atau haram gitu ya, karena sama-sama cari duit, tapi lahannya aja yang beda, ladang aja yang beda gitu. Jadi, ya percaloannya dibikin sedikit elit lah setidaknya gitu ya. Kalau setahu gua kan pencaloan sekarang ya ada bandarnya yang punya tiket, terus dikasih sama mereka, mereka nanti calonya setoran kan. Kalau sekarang, ya calonya harus modal dulu, gua beli, seberapa nominal tiket, terus abis itu gua jual dengan ada margin keuntungan berapa persen, kayak gitu kan. Ya seperti inilah semua ya guys ya. Jadi setiap barang sekarang kita punya sertifikatnya gitu. Anggaplah misalkan, itu tiket tadi ya, kalau ini anggaplah gitu, ini gua bikin baju, limited edition gitu, limited edition keluarannya, Bata gitu misalkan dan ini punya ini brand ambassador-nya gua gitu, brand ambassador-nya gua dan hanya dikeluarkan misalkan cuma 10 atau 100 pieces di dunia. Nah, yang beli dari marketplace NFT tidak hanya memiliki barang, tapi juga memiliki NFT sebagai sertifikat. Itu sih sebenarnya yang keren dari si NFT-nya sendiri. Ya, jadi ya mudah-mudahan ada adopsi yang sangat masif dari Cryptoverse dan juga NFTverse. Agar kita semua tuh melek terhadap, teknologi baru atau literasi keuangan yang baru. Ya mungkin ini ya, dari NFT-NFT-an bisa gue sampaikan semoga membantu teman-teman. Ini kayak seminar jadinya ya. Ya udahlah ya mungkin, ini bukan expert gua yang biasanya jago ngomongin ini tuh ada Mas Arif di Vexanium, ada, Mas Dani di Vexanium yang paham tentang blockchain juga NFT. Kalau di ASIK ada Om Lim, ada Om Logan yang ngerti tentang NFT. Nah ya gua harap, teman-teman yang memang belum paham akan NFT mau belajar tentang NFT itu apa, agar mungkin teman-teman, "Oh gue pengen bikin, startup baru nih dari NFT." Ya mengerti bagaimana alur membuat project. Jadi jangan yang belum ada project udah ICO, bikin project dulu atau bikin NFT dulu mulai dari NFT karena jualan gambar lah istilahnya kayak gitu atau jualan merchandise dari NFT, sudah terkumpul funding-nya,
dananya, terus bikin projeknya sudah berjalan berapa persen, setelah itu baru ICO, ICO hype, habis itu, pasang liquidity di harga berapa biar nanti harganya tidak menurun. Nah, setelah itu teman-teman tinggal cari investor, kayak gitu. Biar apa? Biar si projeknya itu bisa berkembang lagi lebih pesat, karena ada pendanaan, ada yang funding, kayak gitu ya, guys, ya. Sip lah, thank you very much for watching. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, terus I'll see you guys on next video. Peace out.